Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless. Namun timelessnya sepanjang tahun 2026 saja ya. Dan tidak resonate untuk kalian semua yang berzodiak Taurus. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton ataupun baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah, kita akan lihat ya, siapakah yang akan datang ya ke kamu nih di tahun 2026 ini ya. Jadi siapa dia orangnya yang akan datang menghampiri kamu atau datang ke kamu di tahun ini ya, dan tentunya ini ada kaitannya dengan love life kamu. Kita akan lihat di sini ciri-ciri orang ini gitu. Siapakah dia ya? Seseorang yang akan datang ke kamu di 2026 ini. Oke, di sini kita punya Four of Cups. Di sini aku lihat orang ini seseorang yang kayaknya udah kenal kamu ya. Kalau di Four of Cups nih, aku lihat di sini orang ini tuh seseorang yang sudah kenal sama kamu, tapi selama ini tuh ingin maju ke kamu tuh kayak ragu gitu loh. Ya, ini orang yang sudah kamu kenal. Aku nggak tahu entah ini orang baru ataupun mantan gitu ya. Nanti kita lihat kartu-kartu lainnya ya. Yang jelas di sini orang ini tuh kenal kamu dan ingin apa ya istilahnya, ingin ke kamu tapi kayak ragu gitu loh. Ada keraguan dalam dirinya dia gitu. Dan untuk datang ke kamu ini dia cukup lama ya mikirnya gitu loh. Four of Cup lama gitu loh. Orang ini sering ngelamunin kamu, ngebayangin kamu gitu. Ya, dan kayak berandai-andai kalau misalkan aku datang ngungkapin perasaanku ke kamu, kamu bakal terima aku apa enggak ya? Nah, istilahnya tuh kayak gitu loh orang ini gitu. Ya. Dan aku juga ngerasa dia ini juga tipe-tipe orang yang agak sedikit lama ya kalau dalam mengambil keputusan gitu. Dan untuk beberapa orang ini aku juga ngerasa dia ini bukan tipe orang yang mudah sekali tertarik dengan hal-hal baru. Maksudnya hal baru ini gini. Ketika dia sudah bersama kamu, dia kayak tidak tertarik dengan yang lain gitu loh. Jadi kalau hatinya sudah tertuju sama satu orang, itu tuh meskipun ada banyak pilihan, itu kayak dia seolah-olah tuh kayak nggak tertarik gitu loh dengan pilihan lain gitu. Terlepas yang ada di hatinya dia itu dia bersamanya saat itu atau enggak, yang jelas pokoknya ketika orang ini punya seseorang di dalam hatinya gitu ya, ini yang lain ini seolah-olah tuh kayak nggak mau mandang gitu loh ya. Jadi kalau udah satu itu ya udah satu gitu loh, seperti itu. Dan orang yang tidak mudah melupakan masa lalu yang aku lihat ya. Tapi masa lalu ini bukan sesuatu yang buruk ya, kayak orang yang pernah hadir di dalam hidupnya dia, tapi dia meninggalkan jejak yang sangat dalam ya, atau kayak kenangan indah, kenangan manis, pokoknya yang menyentuh hati atau perasaan dia gitu. Nah, ini orang ini nggak mudah untuk bisa lupa gitu. Mungkin dia juga tipe orang yang suka melamun. Ya, di sini adalah seseorang di Seven of One ya. Di sini kita punya Seven of One untuk kartu yang kedua. Ini menandakan seseorang yang akan berjuang ya, memperjuangkan kamu. Ya, untuk beberapa orang ini sudah kenal ya dengan kamu. Mungkin ada beberapa yang sebelumnya kamu pernah menolak dia atau dia menolak kamu ya, kayak ini salah satu di antara kalian ini kayak ngeblokir gitu loh, mungkin menjauh, mungkin membatasi diri, atau seperti yang bilang tadi kayak memblokir gitu ya, bisa kamu atau dia gitu.
Makanya tadi aku bilang di sini aku kayak ngerasa orang itu tuh kayak ragu gitu loh untuk maju ke kamu, tuh kayak ragu-ragu gitu loh. Ya nanti kamu mau nerima dia kembali atau enggak gitu, atau justru nolak dia. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Ya, dan ini kalaupun dia orang baru, ini tipe-tipe orang yang mau berjuang ya, memperjuangkan kamu atau kayak mempertahankan kamu gitu. Bahkan di sini kalau aku lihat ya, kalau kalian udah sama ya, dia ini orang yang tidak akan mudah menyerah ya. Kalau ya tidak akan mudah menyerah dengan kamu atau tidak akan mudah menyerah dengan hubungan ini gitu. Jadi bukan tipe orang yang gampang meninggalkan hubungan gitu aja seperti itu. Dan ini orang yang mau bertahan atau berjuang dalam kondisi apapun bersama kamu. Dan di satu sisi juga aku ngerasa orang ini orang yang akan ngebelain kamu ya. Di saat semua orang menolak kamu, di saat semua orang mojokin kamu, dan mungkin dia orang yang akan selalu ngebela kamu. Ya, entah berdiri di belakang kamu untuk selalu support kamu, atau bahkan di sini berdiri di depan kamu untuk membela kamu. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ya, orang ini akan selalu ada di sisi kamu gitu. Ya kan, di sini juga ada Knight of Swords ya. Nah, tipe-tipe pejuang ini, orang-orang yang tidak akan mudah menyerah sebenarnya ya. Dan ya untuk beberapa orang ini memang orang lama ya, orang yang selalu stalking kamu dan saat ini lagi stres mikirin kamu. Kalaupun dia orang baru ya, ini tipe-tipe orang yang sangat pejuang, orangnya agresif, orangnya tapi di sini aku ada rasa sedikit arogan ya, ada sedikit arogannya ya. Maksudnya arogan nih, dia tipe orang yang terburu-buru gitu loh ya, tidak berpikir panjang, terburu-buru, selalu terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan kayak gitu ya. Tidak mudah menyerah, orangnya juga agresif ya, cepat bergerak, cepat bertindak, dan juga mungkin orangnya seumuran dengan kamu. Aku juga ngerasa kalau dari segi umur ya, kalau aku bilang seumuran dengan kamu ini ya tergantung umur kamu ya, entah umur kamu itu 35 ataupun 36, nah pokoknya ini seumuran. Dan yang kedua di sini aku ngerasa ada beberapa yang umur dia itu sekitaran 25 sampai 30-an ya gitu. Ya, ada yang seperti itu ya. Kemudian mungkin dari segi hobi, dia mungkin suka balap ya, balapan, entah balapan kuda, balapan mobil, balapan motor kayak gitu. Atau mungkin di segi kerjaan ya, ada yang sebagai prajurit negara ya. Prajurit negara itu ya seperti kayak polis ya, kemudian sejenisnya ya, karena prajurit negara itu kan nggak cuman polisi ya, kan banyak gitu sejenis, entah angkatan darat, angkatan laut, nah kayak gitu loh, ada kaitannya dengan itu. Kemudian aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini ya dia orang yang kayaknya memang apapun yang akan terjadi ke depan itu untuk bersama kamu, kalau misalkan ada halangan-halangan itu dia akan terobos aja gitu loh ya. Kayak dia akan gasak aja gitu loh, yang penting dia bisa bersama kamu, bertahan dengan kamu, dan kayak gitu. Istilahnya kayak gitu, oke? Untuk beberapa orang ini memang ini ya, hubungan kalian mungkin kayak ngegantung atau gimana gitu ya, karena tadi aku bilang juga ini adalah orang yang sudah kamu kenal ya. Untuk beberapa orang pernah diblok, pernah dibatas sendiri ya, atau kayak membatasi diri gitu ya, dia mundur, mungkin menarik diri, kamu gak komunikasi sama dia. Nah istilahnya gitu. Ini akan datang lagi di sini ya, di tahun 2026 lagi. Kamu entah ini datangnya dia langsung nyamperin kamu ataupun mungkin melalui komunikasi. Nah, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kemudian kita akan lihat di sini untuk zodiak dia ya, di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya, dan kita lihat ciri lain. Energi yang paling dominan di sini. Oke, kita punya Aries ya, orangnya pemberani ya kan. Di sini juga ada Knight of Swords, pemberani, energik, penuh semangat. Di sini tipe pejuang, penuh semangat ya, berjiwa leader. Kemudian di sini kita punya Libra. Nah, orang ini suka dengan keadilan, jujur ya, rendah hati, orangnya juga rajin.
Kemudian di sini ada Aquarius. Ya, Aquarius ini orangnya mandiri, cerdas ya, impulsif ya kan, terburu-buru. Tadi aku juga bilang orang ini orang yang agresif ya, atau terburu-buru, impulsif gitu. Jadi namun apa yang dia putuskan itu kadang-kadang kayak dia sesali gitu loh di sini, karena dia ini orang yang impulsif ya, cepet marah atau meninggal apa istilahnya, mengambil keputusan itu di saat dia nggak tenang ya, atau marah gitu ya. Makanya ada sisi dia yang mungkin kayak menyesal gitu ya, karena tadi aku juga bilang ini adalah seseorang yang sudah kamu kenal, mungkin kamu kayak komunikasi gitu loh. Nah sebelumnya itu mungkin ada hal-hal yang seperti itu ya, dia di saat dia marah mungkin dia kayak ngeblok kamu ya, kemudian dia buka blokiran kamu, tapi kamu udah terlanjur apa ya, kesel sama dia atau marah sama dia misalkan ya, jadi kamu juga nggak mau menghubungi dia, dia juga nggak effort gitu, cuman kayak bikin kamu kesal aja gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Tapi ini mudah banget dia cepat baikan, cepat dia sesali apa yang dia lakukan itu gitu. Kemudian kita lihat dari inisial dia ya, inisial dia atau kamu. Kalau di zodiak dia ya, ini di zodiak dia ya, zodiak dia ini inisial ya, nama dia ya, inisial dia di sini, karena ini untuk apa istilahnya zodiaknya udah pasti ya, zodiak kamu Taurus gitu. Jadi ini untuk inisial dia, nama depan ya, untuk nama panggilan dia, inisial depan untuk nama panggilan dia. Bisa ini nama tengah dia, nama depan dia, belakang dia, atau dia punya nama panggilan lain yang tidak nama asli ya. Kita lihat. Di sini ada E, ada Q, ada S, ada L, ada B ya. Aku contohkan nih L ya, mungkin namanya Leo, mungkin namanya Lucky, nah istilahnya kayak gitu ya untuk panggilan dia gitu ya. Nah Leo atau Lucky ini bisa nama tengah dia, nama belakang dia, atau nama depan dia ya, atau bisa nama panggilan yang bukan nama asli dia. Nah istilahnya gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.